Assalamualaikum, hai youtuber pemula, balik lagi bersama aku di Ibo Channel. Di video kali ini aku akan share tentang pengalaman aku mengatasi dolar merah ya. Dan mungkin untuk para youtuber pemula yang baru dimonetisasi dan mendapatkan notifikasi dolar merah, baik itu dilihat dari YouTube Studio ataupun dari email yang diberitahu oleh YouTube, mungkin untuk pertama kali itu akan merasa panik ya. Kenapa? Lalu gimana solusinya? Nah, sebenarnya untuk dolar merah ini ada beberapa sebab, di antaranya yaitu yang paling sering dijumpai terkena konten ID atau klaim hak cipta. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa klaim hak cipta dan teguran hak cipta itu beda. Banyak juga teman-teman yang keliru akan adanya klaim hak cipta konten ID dengan teguran hak cipta. Nah, sedikit ulasan aku sharing apa yang aku tahu tentang klaim konten ID dan juga peleguran hak cipta. Klaim konten ID adalah alat yang dibuat oleh YouTube jika menemukan kecocokan konten ID dengan menerapkan klaim konten ID pada konten yang cocok. Artinya, apabila seseorang kreator ataupun seni seseorang itu sudah diresmikan dan sudah dipatenkan untuk klaim konten ID-nya, maka ketika karyanya itu dipakai di video orang lain dalam YouTube, nah mesin YouTube ini sudah bisa langsung membaca bahwa seseorang itu sudah menggunakan karyanya, maka nah jadi si YouTube itu langsung bertindak dan memberitahukan lewat email kepada pengguna dan juga kepada si pemiliknya. Nah, apa yang terjadi jika konten mendapatkan klaim konten ID? Ada beberapa ya juga yang bisa dilakukan si pemilik karya. Yang pertama bisa memblokir konten agar tidak dapat ditonton orang, dan bisa juga dimonetisasi konten dengan menjalankan iklan pada konten tersebut. Dan ada kalanya juga konten itu penghasilannya dibagi dua. Lalu juga melacak statistik penayangan pada konten yang mengandung karyanya tersebut. Nah, yang jadi teguran hak cipta yaitu ketika klaim konten ID atau seseorang yang punya karya tersebut melaporkan dan tidak menerima bahwa karyanya itu dipakai oleh seseorang. Misalkan aku punya punya lagu nih, kalian itu pakai lagu aku. Aku tuh tidak terima kalian pakai lagu aku tanpa sepengetahuan izin aku. Nah, aku bisa mengajukan kepada YouTube untuk menghapus video kalian yang menggunakan karya punya aku, kayak gitu. Nah, apabila YouTube sudah memvalidasi bahwa data yang aku pinta itu benar, kalian itu menggunakan karya milik aku, maka YouTube bisa menghapus video kalian dari YouTube dan kalian otomatis mendapatkan satu teguran klaim hak cipta. Nah, itu yang aku tahu tentang klaim hak cipta dan teguran hak cipta. Semoga dapat dipahami ya. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan lebih mudah dipahami atau mudah dicerna, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Atau kalian juga punya pengalaman tentang klaim konten ID dan juga teguran hak cipta, silahkan kalian tulis juga di kolom komentar ya. Nah, oke, langsung aja untuk cara mengatasi dolar merah terkena klaim konten ID. Nah, kemarin tuh aku terkena klaim konten ID karena aku dapat email ya. Emailnya seperti ini. Nah, ini kemarin aku dapat email seperti ini ya pada undangan digital aku yang aku pakai backsound dari album Yupi Enuno yang judulnya Janji Suci. Nah, mereka udah mempatenkan klaim hak cipta konten ID-nya. Jadi, otomatis ketika aku upload, aku akan langsung dapet email kayak gini. Nah, ini pembahasannya seperti ini ya. Untuk klaim konten ID-nya ini bukan teguran hak cipta. Klaim ini tidak mempengaruhi status akun Anda. Cuma, nah ini judulnya cara membuat undangan digital. Lalu konten yang terkena berhak ciptanya itu Janji Suci yang tadi aku bilang Yupi Enuno, diklaimnya oleh si penerbitnya. Nah, ternyata permasalahannya kenapa dolar merah? Nah, yang pakai musik ini diblokir di negara Rusia. Jadi tidak dapat dimonetisasi karena udah ketentuannya
Ada kasus lain yang pernah yaitu kasusnya ini juga klaim hak cipta. Nah, kita bisa pakai ini, apa ya, kontennya terus, tapi untuk pendapatannya itu kita tidak dapat. Jadi pendapatannya itu sepenuhnya ke yang punya klaim tadi, kayak gitu. Dan ada juga kasusnya ketika kita udah beberapa hari, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun sudah mengupload video yang mengandung backsound, tiba-tiba setelah dimonetisasi, setelah videonya boom, itu ada yang mengklaim itu, diklaim secara manual yang katanya itu dia, adalah pihak ketiga. Setelah aku searching, si yang klaim ini ternyata adalah modus scam atau hanya memanfaatkan mereka itu ingin pendapatan kita jadi milik dia, kayak gitu. Aku juga kurang tahu ini dia itu legal atau ilegal, yang jelas ya kita akali aja supaya, kita enggak capek-capek bikin konten tapi penghasilannya dimiliki oleh orang lain, kayak gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Sini aku udah lebih kayaknya dapat 5 kali, dolar merah dikarenakan backsound tapi masih ngeyel juga padahal udah dikasih tahu dan udah ngerti juga sih. Nah, kalau pertama emang ngerasa, panik, gimana, deg-degan. Ini caranya bukan dihapus ya sahabat, tapi kita bisa akali. Nah, di sini aku akan share gimana aku mengakali untuk menghijaukan kembali dolar yang merah ya. Di sini masuk aja ke studio YouTube lewat Google Chrome dan kita masuk ke bagian konten. Nah, di menu yang aku klik merah itu ya. Nah, ini adalah konten terakhir aku tentang tutorial desain undangan. Untuk disabilitasnya diblokir ya. Dan untuk monetisasinya ini berwarna merah. Dan kita klik aja di bagian hak cipta, lalu kita klik lihat detail, maka kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan di mana ada keterangan mm, detik atau durasi keberapa video kita bermasalah. Contohnya di sini sudah ada keterangannya ya, Yupi Indonesia janji suci, lihat ke detik sampai menit ke berapa. Nah, lalu untuk tindakannya kalian masuk aja ke simbol titik 3 yang ada di sini dan YouTube menyediakan 4 alternatif. Yang pertama memangkas lalu ganti lagu, bisukan dan juga banding. Nah, di sini aku memutuskan untuk pakai lagu dari YouTube yang sudah disediakan ya, YouTube Library. Nah, kita masuk aja ke koleksi audio. Nah, lalu kita diberikan beberapa, banyak, dan bukan beberapa sih, banyak suara atau audio yang disediakan oleh YouTube yang kita bisa pakai secara gratis. Nah, kita juga bisa cari dari judul lagu, genre ataupun tipe lagu. Di sini aja tinggal filter dan klik aja. Karena ini di sini tentang undangan digital, jadi di sini aku pilih aja wedding dan ternyata hasilnya ada 2. Lumayan sudah aku play dan tinggal klik aja dan tambahkan. Nah, lalu kita di sini tinggal play dulu ya di sebelah sini. Kita dengarkan dulu sampai selesai apakah musiknya cocok dengan tema yang kita bawakan. Bisa dengarkan terlebih dahulu dan mengeceknya di bagian bar bawah. Apabila kalian merasa tidak pas lagunya, kalian bisa menghapus dengan klik tanda hapus di sini. Oke, kalian bisa cek juga di bagian bawah di menu audio ya, di bawah, di paling bawah, menu di bawah. Nah, menu ini tadi ini warnanya merah, sekarang sudah menjadi warna biru setelah ditambah audio dari YouTube. Kita tinggal simpan aja, klik di sini dan klik juga simpan ya. Nah, klik lanjutkan. Setelah tersimpan, maka secara otomatis YouTube akan memproses audionya yang asalnya yang bermasalah tadi diganti dengan dengan audio yang ada di YouTube. Jadi otomatis lihat backgroundnya menjadi berwarna hitam, artinya sedang melakukan proses seperti itu ya, proses perubahan. Ya, seperti ini ya. Dan kita cek ke paling atas, lihat ini tulisannya seperti ini apabila sedang memproses. Coba kita perbesar tulisannya memproses hingga HD. Nah, tunggu aja, di sini juga ada estimasi waktunya untuk mengganti audionya.
Dan untuk visabilitasnya masih belum bisa digunakan ya, masih dolar merah, masih diproses. Lihat masih diblokir dan masih dolar merah. Oke, dan untuk tampilan di YouTube Studio aplikasi, dia tampilnya seperti ini masih memeriksa. A few moments later. Setelah aku cek lagi, ini udah selesai ya, tidak ada lagi tulisan memproses. Mungkin di sini aku refresh dulu, benar apa enggak, sudah selesai atau tidak. Di sini aku sudah merefresh. Nah, ini agak lama yang blanknya ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, sudah selesai memprosesnya ya, dan untuk dolarnya itu sudah menjadi warna hitam, tidak menjadi warna merah lagi. Kita tinggal mengaktifkannya saja. Lihat ya, masih belum diaktifkan untuk dolarnya. Nah, di sini aku mau mengaktifkan lewat YouTube Studio aja karena tadi loading ya lewat Chrome. Masuk aja ke simbol titik 3 untuk mengeditnya. Klik edit video. Setelah itu di sini ada simbol monetisasi masih nonaktif, kita klik dan kita aktifkan. Klik aktif, oke, kita simpan. Dan kita lihat, nah, tanpa menunggu lama ini sudah menjadi warna hijau kembali. Dan video ini sudah bebas dari klaim ID atau konten berhak cipta. Nah, itu sahabat, sharing dari aku, cara aku untuk mengatasi dolar merah terkena klaim hak cipta konten ID. Kalian juga bisa simak video aku lainnya di channel aku. Di channel aku ada beberapa kategori tutorial ya. Nah, kalian bisa cek di playlistnya. Di sana aku sudah pisahkan antara tema tutorial satu dengan yang lainnya. Di sini ya, di playlist ada tutorial tentang website AI gratis, desain undangan, ada juga tentang kumpulan backsound bebas klaim hak cipta atau bebas copyright, belajar Canva dari nol untuk pemula dari HP Android, ada juga video terbaru, tutorial desain dari Canva, cara edit foto dan video, ada juga tutorial seputar YouTube. Jadi kalian tidak usah banyak scroll-scroll, di sini sudah saya kelompokkan di playlistnya YouTube Ibau Channel. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe Ibau Channel dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku yang akan aku bagikan secara gratis untuk kalian. Saya Wulan Febriani, terima kasih, thanks for watching, see you next video, dadah, assalamualaikum.